Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya saya hormati, teman-teman semuanya, pelaku pendidikan dan wali murid SD Islam Pusat Al-Firdaus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di musim pandemi semacam ini kita masih bisa menyelenggarakan pendidikan, di mana di awal pandemi di bulan Maret kita sudah memulai dengan program daring, di mana program daring tersebut banyak sekali terjadi kendala. Ada beberapa wali murid yang tidak bisa memfasilitasi anaknya untuk melakukan pembelajaran daring. Begitu juga ketika ada larangan pembelajaran luring, maka kita harus memutar otak bersama, kita diskusi bareng-bareng. Akhirnya kita buat konsep dengan model pendampingan belajar atau biasa disebut on-visit, tapi kami menamakannya dengan pendampingan belajar model pendidikan tatap muka, kegiatan belajar mengajar tatap muka yang ada di lembaga. Sehingga kami bersepakat dengan wali murid untuk melakukan pendidikan model pendampingan belajar tatap muka yang kita batasi kelompoknya. Biasanya satu ruangan atau satu kelas bisa 20-28. Di kelompok pendampingan ini satu kelompok belajar itu maksimal 10. Nah, sebelum memulai proses pendampingan pun Bapak Ibu guru melengkapi dirinya dengan alat perlindungan diri, dimulai dari membersihkan diri sendiri, cuci tangan pakai sabun, pakai tisu. Kemudian teman-teman guru juga menyiapkan alat belajarnya. Nah, di sini kita siapkan juga disinfektan serta hand sanitizer yang memang kita bagikan kepada wali murid untuk diberikan kepada putra-putrinya. Nah, kita lihat Bapak Ibu guru sedang mempersiapkan hand sanitizer yang insya Allah hand sanitizer ini aman, di mana hand sanitizer ini adalah pemberian dari teman-teman relawan independen seperti Bocah Alam Anak Zaman, BAAC, kemudian IKAPWS Jogja, atau Ikatan Alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang ada di Jogja. Kemudian bekerja sama dengan yayasan kita. Nah, ini kita lihat teman-teman guru menyiapkan dengan air, kemudian disinfektan yang sudah kita campur sedemikian rupa, ditambahkan dengan minyak serai, sehingga ketika disemprotkan itu wangi serta juga bisa menangkal nyamuk. Antisipasi juga demam berdarah. Di samping kita antisipasi corona, kita juga antisipasi demam berdarah. Kemudian sebelum pembelajaran, sebelum kita mulai seperti biasa, kita kumpulkan dulu teman-teman, kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih semangat paginya. Semoga semangat ini nanti tertularkan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita tetap menjaga semangatnya untuk terus belajar dan mempertahankan konsep pendidikan karakternya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah SWT, dan semua masalah kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Juga urusannya wali murid kita
dan anak-anak kita. Alladzina baqulun yadulun al-Fatihah. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Nah, setelah berdoa dan afirmasi, teman-teman menyiapkan alat pendampingannya seperti alat perlindungan diri, kemudian alat belajar, papan tulis, kemudian spidol, penghapus dan lain sebagainya. Saya lihat mereka sangat ceria dan semoga keceriaan ini selalu tertularkan kepada anak-anak kita. Nah, ini kita lihat teman-teman mulai berangkat. Ada guru kita memang yang belum berani untuk naik sepeda motor, sehingga dia memilih untuk memakai sepeda. Begitu juga ketika yang naik motor, kita persiapkan perlindungan dirinya seperti helm, perlengkapan berkendara kita lengkapi semuanya teman-teman, seperti SIM, kendaraan sehat, helm, serta masker tentunya. Nah, mereka menyebar ke beberapa tempat, ada 26 kelompok belajar yang harus didampingi dan kurang lebih ada 17 privat. Di mana kelompok belajar ini tersebar, ada yang di daerah Kunci, Sidarja, itu kurang lebih berjarak 25 km dari sekolah kami. Ada di sekitar perbatasan Brebek juga, masih desa Ujung Manik, tapi perbatasan dengan Jeruk Legi. Nah, ini mereka sudah berada di lokasi pendampingan. Maka langkah pertama tentunya mereka membersihkan atau mensterilkan tempat belajar, lalu menyambut anak-anak dengan ceria, tetap tidak bersalaman, tetapi salamannya kita ganti dengan yang tidak musafahah langsung, tetapi tetap ruh kebersamaannya, ruh keceriaannya kita tularkan kepada anak-anak. Nah, di awal pembelajaran pun seperti biasa di sekolah, ada game, kemudian ada afirmasi, ada cerita pilar, hingga konsep-konsep karakternya masih kita ajarkan. Tapi tentu tidak maksimal, karena biasanya ketika di sekolah itu pembelajaran dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau ini 2 jam pembelajaran atau sekitar 120 menit waktu untuk mendampingi anak-anak, sehingga memang kalau bicara maksimal memang tidak maksimal, tetapi paling tidak mampu menjaga. Ini yang kita lakukan ini upaya untuk menjaga konsep karakter anak serta mendampingi semangat belajar anak-anak. Yang kami harapkan ketika nanti masa pandemi selesai, anak-anak tidak mengalami traumatik dan malas belajar. Kemudian ketika dalam surveillance itu ada keterangan di dalamnya bahwa anggota keluarga dari anak-anak kami yang keluar kota, yang zona merah atau yang sakit terindikasi COVID, maka anak tersebut akan dilakukan pembelajaran secara daring. Dia tidak akan diikutkan di kelompok, sehingga semuanya terlayani, baik lewat video call maupun melalui channel YouTube ini, karena itu sudah menjadi kesepakatan wali murid untuk kita saling menjaga agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama bahwa Pak
Agung Heri ini sebagai kepala sekolahnya dan pengurus yayasan. Beliau adalah lulusan Universitas Galuh tahun 2017. Dari Universitas Galuh secara kelembagaan dan dari pribadi saya secara personal, karena tadi disampaikan sebagai mentor, orang tua, juga guru, menghaturkan banyak terima kasih. Yang pertama, bahwa keilmuan Pak Agung Heri ini sebagai seorang kepala sekolah dalam konsep manajerial yang begitu tinggi sehingga melahirkan SD Islam Terpadu dan PAUD Islam Terpadu, kan begitu. Kenapa? Karena di bangku kuliah ini yang utama dalam magister ini adalah aplikatif. Nah, oleh beliau telah dilaksanakan dengan baik, terutama sebagai seorang pimpinan. Apa yang disampaikan tadi, kata kuncinya adalah konsep manajerial. Ternyata beliau bisa melahirkan sekolah-sekolah yang berbasiskan Islam Terpadu. Itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau. Karena apa? Kata kunci daripada hidup ini adalah orang yang terbaik di alam dunia ini, orang yang memberikan manfaat ke orang lain. Yang ketiga, respon positif dari pendidikan yang dilaksanakan pada masa pandemi corona ini. Alhamdulillah beliau menggagas di bidang pendidikan ini di masa pandemi, salah satunya adalah home visit. Bagaimana home visit beliau lakukan? Karena para guru di sekolah ini mendatangi siswa, karena tidak semua siswa mampu membuatkan atau membelikan sarana prasarana berbasis komputerisasi untuk mengikuti zaman. Beliau memberikan pola pikir, mengadakan inovasi terkait dengan pandemi ini, home visit. Jadi sekolah dalam hal ini guru-gurunya langsung terjun ke lapangan mengunjungi siswanya, bagaimana mendidik mereka di berbagai rumah meskipun jauh. Di perjalanannya tetap motivasi guru di sekolah ini sangat tinggi. Yang selanjutnya, mudah-mudahan di samping motivasi yang tinggi juga kompetensi juga harus dijaga. Kemudian peningkatan kualifikasi akademiknya harus selalu ditingkatkan agar apa? Sekolah ini tetap unggul dan berdaya saing global. Itu yang bisa saya sampaikan atas nama akademik dari Lembaga Universitas Galuh, juga atas nama pribadi sebagai orang tua, sebagai guru dan sebagai mentor. Apapun yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini, baik SDIT-nya maupun PAUD-nya, yang utama tadi dengan kemaslahatan umat, mudah-mudahan tetap terjaga, berhasil dan sukses. Dan satu saya titipkan, tolong ketika banyak anak yatim dikoordinir, difasilitasi. Siap. Karena apapun itu tersurat di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelajaran yang Kang daring dari orang tua Safa, menurut kalau dari daring sih emang rada keberatan ya Pak, soalnya dari harus punya kuota segala sih, kayak punya HP juga HP kudu ngutang disit. Kalau ngisi kuota kadang-kadang bapaknya kerja, kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, nggak tentu, jadi pengisian kuotanya jarang diisi. Ngomong nah itu nambahnya emang sejak sampai sekolah teng mriku enggak sing kae lewat HP sing lewat HP kan kula kadang bingung dene iki Pak, kadang-kadang nggih kadang belajar lewat HP, kadang-kadang ini sama kan belum ada HP, jadi kula iki pikirane bingung tok Pak. Lah tumbas mboten wonten artone yang kerja mawon nggih utang riyin kerja mawon nggih pun nggih mangan pakaryane lah Pak kados niku. Lah kaping kali nggih wong niku sama kadang-kadang patire wonten HP anyar nyuwun kepengin jare ya kayak belajar lewat HP pada duwe iku lho kadang bingung Pak mikire terus niku. Terus sing kan kae sing pendampingan, kayak pendampingan selama pandemi di SD Bustan Al-Firdausi. Saya sebagai orang tuanya Safa nggak ada masalah, setuju aja kalau tetap mematuhi protokol kesehatan, gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari SD Bustan Al-Firdaus yang telah memberikan semangat kepada anak didik dengan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk menerapkan protokol kesehatan.
dan saya sebagai wali murid, saya sangat memberikan apresiasi kepada manajemen, pada Dewan Guru, Bustan El Firdaus. Alhamdulillah penyampaian protokol kesehatan terjaga dengan baik, anak didik bisa mengikuti pembelajaran dengan senang, misalnya. Kemudian materi pembelajaran bisa tersampaikan, anak-anak dalam kondisi tetap sehat. Yang kita sangat apresiasi seperti itu. Semoga ke depan Bustan El Firdaus tetap melakukan protokol kesehatan dengan maksimal. Kami percaya Bustan El Firdaus bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Insya Allah pembelajaran anak-anak berjalan dengan baik juga. Ya, saya setuju ya pembelajaran kayak gini. Soalnya kalau di sekolah malah saya khawatir, soalnya belum bisa ada ini sih, masih ada pandeminya belum hilang. Jadi kalau anak ke sekolah malah saya khawatir takut kenapa. Jadi dengan adanya pembelajaran di rumah ini privat dan gurunya ke sini itu saya setuju sekali. Jadi kekhawatiran anak saya gimana di sana itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di tengah pandemi COVID-19 ini, SD Islam Bustan El Firdaus dengan pendampingan pembelajaran saya lihat sangat baik karena memang di dalamnya mematuhi protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan. Baik siswanya dianjurkan untuk memakai masker dengan adanya hand sanitizer dan juga penyemprotan dikala siswa mau masuk maupun setelah siswa selesai pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujono Karto Taslim dan istri saya Marsia. Iya, kami adalah orang tua dari Lorenzo Dinandra yang sekolah di SD Bustan El Firdaus, sekarang kelas 5 mandiri. 5 mandiri, ya. Oke, untuk menurut saya sekarang adanya wabah pandemi COVID-19, pembelajaran yang untuk anak saya khususnya Lorenzo ya, itu karena masih belum bisa sekolah secara biasa ya Mas, belum bisa sekolah secara normal. Iya. Jadi dengan adanya program pendampingan guru dari SD Bustan El Firdaus, saya sangat apresiasi ya Mas. Membantu sekali. Iya. Dulunya itu anak saya sering keluar, ya kan, bergaul dengan teman-teman sekitar. Jadi kadang-kadang ya itulah banyakkan ilmu-ilmu yang didapat dari dunia luar, kadang-kadang yang bergaul dengan orang dewasa dan sopan satunya agak gimana Pak? Karakternya sedikit memudar. Iya betul. Iya, jadi kadang-kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan sekarang udah mulai meskipun belum bisa full day ya, tapi sangat membantu buat saya. Intinya kalau saya sebagai orang tua dari Lorenzo apresiasi banget dengan pola didik dari guru El Firdaus ya, dari mulai terus sistem. satu lagi itu handphone. Jadi pembelajaran online itu menurut saya kurang bagus. Jadi anak-anak itu cenderung larinya ke handphone. Jadi setelah belajar anak-anak itu maunya malah main handphone, nge-game. Jadi kalau menurut saya itu kurang bagus. Saya kurang mendukung pelajaran online. Ya. Terus dengan adanya pembelajaran yang dilakukan dari guru Bustan El Firdaus cukup bagus ya. Jadi dari sistem penanaman attitude ataupun etika itu luar biasa, dari mulai berdoa, tata krama. Alhamdulillah saya selalu mendoakan yang terbaik. Apalagi dan saya ketepatan sekali. Ya ketepatan didoain juga kan Pak ya. Iya. Alhamdulillah
mudah-mudahan barokah. Dan guru-gurunya juga sangat baik dan ramah-ramah dan murah senyum. Itu aja plus minusnya. Harapan saya sih mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, tetap dipertahankan selama belum ada izin dari Kementerian Pendidikan untuk sekolah tatap muka. Mungkin pendampingan adalah yang terbaik ya, daripada sekolah melalui handphone ya. Betul, saya setuju sekali. Boros pulsa juga. Borosnya karena untuk efeknya game. Kurang baik efeknya kurang baik. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.